Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kali ini bersama Kicau Rakyat 53, masih di Jalan Kapten Tendean ya, nomor 53 Jombang. Nah, saatnya kita untuk kembali bersuara ya malam hari ini bersama ini adalah narasumber yang gak asing. Pink Boy. Pink Boy kita malam hari ini. Ya, ada Aan Ansori dari mana kamu, An? Dari mana saja? Ada Gus Durian, ada apa namanya? Link. Ada Link. Dari Indonesia untuk Keadilan. Ada Jihad, Jaringan Islam Islam. Aduh, pokoknya banyak lah. Pokoknya banyak ya. Nah, khusus malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang refleksi Sumpah Pemuda ya. Yang kemarin sebenarnya bulan Oktober kita peringati, tepatnya di tanggal 28 Oktober ya. Nah, kali ini kita ingin ngobrolin sama Aan kira-kira bagaimana sih Aan melihat perkembangan atau progres yang terjadi pada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia saat ini, atau jangan ke yang jauh atau nasional, coba di lokal Jombang sendiri Aan melihat seperti apa? Yakin cuman lokal Jombang, nggak ngomong pilpres ini. Oh, itu terlalu panas ya, terlalu panas. Jadi kita mulai dengan yang adem-adem duluan. Aku itu merasa bahwa Sumpah Pemuda itu seperti fosil ya Nur ya. Fosil yang ada di museum. Ia diglorifikasi seakan-akan menjadi penting, tapi sebenarnya itu cuman penggelembungan kata-kata saja. Kok Coba bisa aja kamu gitu? misalkan survei ya, keluar dari kafe di sini, kamu nanya ke anak-anak muda yang ya mungkin kelas 3, kelas 2, tanya saja sejauh mana kamu ngerti Sumpah Pemuda, dan kalaupun tahu sejauh mana spirit itu bisa mempengaruhi dan apa yang bisa mereka rata-rata ngomongnya akan standar, ngomong copy paste dengan apa yang didoktrinkan kepada mereka melalui. Tidak hanya sekedar hafal teksnya ya. Iya. Itu dia. Jadi aku itu merasa bahwa sebenarnya Sumpah Pemuda itu seperti apa? Hidup rumah tangga yang sudah sangat lama. Yang ada hanya sekedar relasi formal, tetapi esensi dan substansinya itu lupa, udah hilang kayak gitu. Contoh case-nya apa? Kalau kamu bisa bilang sudah hilang. Nah, misalkan begini, dulu Sumpah Pemuda itu kan muncul karena keinginan untuk melawan penjajahan. Ya. Orang-orang pemuda pada waktu itu kan menggunakan politik identitas, politik sektarian. Sing Jawa nggawe grup Jawa, sing Kristen nggawe grup Kristen, sing Batak nggawe grup Batak dan lain sebagainya. Jadi mereka itu meyakini bahwa perjuangan itu awalnya sebelum Sumpah Pemuda itu perjuangan berdasarkan identitas itu sendiri. Sing Islam campur Islam, sing Hindu campur Hindu. Gitu ya? Iya, masih homogen. Padahal kalau ini semakin banyak politik identitas seperti ini, maka sebenarnya arah untuk menuju kepada pemenangan terhadap kolonialisme itu akan susah. Nah, itu kemudian disadari, lalu mereka ada Sumpah Pemuda. Mereka ngomong, kayaknya kalau kita ini hanya hidup di dalam kerangka besar dari penjara kita masing-masing, maka kita nggak akan bisa sukses. Makanya ada Sumpah Pemuda. Lalu kalau kita mau kontek tarik pada saat ini adalah bahwa ini ada pembalikan, Nur. Orang itu tidak lagi punya kecenderungan untuk mau nyerawung, mau berinteraksi dengan orang di luar identitasnya itu. Kalaupun toh ada, itu rekayasa dan pasti cangkokan proyektif misalkan ya, FKUB ada FPKUB, Forum Pemuda Antarumat Beragama, itu kan paket project, ya, karena itu berbasis top lalu kemudian dia didaratkan dengan segenap kekuasaan itu sendiri. Jadi seperti robot. Beda dengan konteks 1928 pada waktu itu. Itu satu. Yang kedua, coba aja lihat kecenderungan orang-orang ini kan. Aku kan punya anak ya, anak yang kebetulan ya sekolah yang
karena di Jombang ini kebanyakan itu Muslim Sunni, maka hidupnya juga di situ, dan meskipun di situ ada kelompok-kelompok lain, misalkan suku dari Tionghoa, terus kemudian etnis dari kelompok-kelompok minoritas dan lain sebagainya. Sebagai mayoritas anak-anak kita itu juga tidak merasa perlu untuk aku itu mau main ke sana pengen tahu bagaimana kehidupan orang yang punya ciri yang berbeda denganku. Itu kan nggak ada. Parahnya lagi kemudian sistem pendidikan nasional kita itu juga tidak mengendorse kehidupan yang melihat kelompok lain itu sebagai bagian penting ini. Misalkan begini, anakku dulu sekolah di SMP Negeri 1, SMP Negeri 1 ya. Itu dari misalkan yang aku tahu, itu misalkan kelas 1 itu ada 6 kelas. Nah, di situ kemudian yang Kristen-Kristen yang selain Islam itu dikumpulkan di dalam satu kelas saja. Dipisah. Alasannya tentu saja untuk katakanlah memudahkan dalam tanda petik pengendalian gitu. Pengendalian apa ini? Pengendalian dalam arti mungkin soal proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Gagasannya praktis, tetapi sesungguhnya secara substansi ini mencederai tentang semangat tentang kehidupan yang lebih embedding terhadap yang lain itu. Atau tanpa sadar mendiskriminasi kelompok lain yang lebih kecil ya. Diskriminasi itu kan step selanjutnya. Jadi dampak selanjutnya. Iya, diskriminasi itu muncul ya ketika potensi kehidupan yang segregatif itu semakin besar. Jadi kalau campuran hidup secara heterogen itu pasti juga ada diskriminasi. Tetapi jika dibandingkan dengan kehidupan yang segregatif, itu praktek diskriminasinya akan jauh lebih berpotensi besar seperti itu. Nah, bayangkan itu terjadi tidak pada tahun 1960-an dan sebagainya, itu terjadi pada berapa puluh tahun itu, 80 tahun, 90 tahun setelah Indonesia merdeka, which is itu adalah hari ini. Jadi sebenarnya, tapi yang menarik adalah ketika kita melakukan itu, pada setiap kali tanggal 28 Oktober setiap tahun, sekolah-sekolah itu juga mengglorifikasi, menggelora, Sumpah Pemuda, kemudian pakai baju adat. Habis itu selesai. Tidak substansi. Iya, jadi apa ya Nuria? Fosil yang kemudian digelembungkan ya, busa ini digelembungkan atas nama gak enak nek gak koyo ngono. Wah, ngono lho. Ini tadi kan sudah ngupas tuh, persoalannya di situ. Iya. Akarnya di mana? Seandainya itu mau kita rubah pola berpikirnya supaya tidak hanya sekedar dikuar-kuarkan saja. Nah, kita mau mulai dari mana itu untuk bisa akarnya gini, memperbaikinya tuh? Kalau menurut temanku Profesor Alir Herianto, dia bilang bahwa kenapa praktek intoleransi itu muncul mengejala itu, core-nya itu adalah obsesi untuk menjadi yang murni, menjadi yang suci, menjadi yang asli, yang paling kayak gitu. Jadi misalkan begini, kita tarik dalam konteks politik identitas, Jawa misalkan, untuk meneguhkan kejawaannya, maka biasanya yang dilakukan oleh orang itu adalah ngumpul pada Jawa nih, sehingga ia melihat orang di luar Jawa itu menjadi negatif lah ya. Meskipun tidak negatif, itu dianggap sebagai quote-unquote kompetitor. Kalaupun toh itu bisa berteman, di dalam pikirannya adalah kamu teman tapi grade-mu lebih rendah daripada aku. Itu baru satu identitas saja loh ya, baru sudah identitas saja. Bayangkan kalau kemudian ini dilekatkan dengan Islam, gitu kan. Ngumpulnya ngumpul orang Islam toh. Karena apa? Semangat untuk menunjukkan bahwa kelompokkulah yang paling superior, maka yang paling banyak lah ya. Kelompok ini perlu untuk meyakinkan dirinya dan kelompoknya terobsesi untuk menjadi yang murni, menjadi yang asli, menjadi yang paling. Di titik ini aku ingin mengkritik misalkan ketika di mana-mana
zamannya Jokowi ini kan miliknya orang NU tuh. Nang di NU. Wong NU senang, aku juga senang. Tetapi yang ingin aku katakan adalah apa? Peng-NU-an ini sendiri. Maksudku dalam arti begini. Apa? Hancur. Apa? Loh kok putus ya apa? Apa? Oke, tekan di Mang. Maksudnya begini ya. Peng-NU-an itu sendiri. Jadi pada titik tertentu politik sektarian yang dulu sempat dikhawatirkan oleh Gus Dur ketika IJMI ini muncul, pada titik tertentu per hari ini juga politik sektarian itu juga muncul, misalkan di dalam apa namanya gerakan-gerakan yang ciri identitasnya sangat kuat. Kalau mau otokritik kepada diriku sendiri, misalkan aku Islam ya NU, meskipun NU ini cek kalah karo Dimas. Tapi aku ingin mengatakan bahwa ya itu tadi, semangatnya adalah semangat untuk menunjukkan dirinya itu yang paling. Nah di titik ini maka sebenarnya kalau kita mau mencari akar persoalannya, bahwa identitas yang kita punyai itu adalah menjadi identitas yang unggul, yang paling unggul, maka sebagai konsekuensinya adalah kita akan melihat identitas yang lain itu sebagai yang inferior. Siapa yang mengkondisikan atau yang membuat kita jadi berpikiran seperti itu? Apakah itu budaya? Apakah tokoh-tokoh agama? Iya, kalau aku sih sebenarnya kalau di Indonesia itu adalah model keberagamaan kita. Model keberagamaan kita, model berislam kita, model berkristen kita itu masih menyatakan bahwa akulah yang paling otentik, akulah yang paling orisinil. Meskipun mulut kita bisa ngomong enggak kok, kita sama-sama saja. Tapi di saat kita kemudian memilih untuk tidak mau berteman dengan yang lain, atau memilih untuk cenderung memilih teman yang sama-sama jilbabnya, misalkan aku jilbaban, aku lebih nyaman berteman dengan orang yang jilbaban. Kita bisa mengatakan, oh itu hak asasiku, iya. Tetapi sebenarnya ada yang disebut sebagai implicit bias, cara pandang yang bias yang itu tidak disadari oleh pemilik ini. Implicit bias itu seperti yang tadi kemarin aku sampaikan, bias itu adalah keyakinan dalam diri seseorang yang menyatakan bahwa, yang meyakini bahwa identitas tertentu lebih unggul ketimbang identitas yang lain. Jadi misalkan kamu berjilbab, kamu merasa bahwa jilbabmu itu lebih merepresentasikan kesolehanmu, kesalihanmu ketimbang perempuan muslim yang tidak berjilbab. Itu di dalam hati ya, itu sebenarnya bias. Gitu, itu sebenarnya bias. Atau kemudian yang paling agak general, orang Islam mengatakan bahwa akulah yang paling unggul dan lain sebagainya. Atau Jawa kan mayoritas ya 40% gitu kan. Ini terkonfirmasi, misalkan kalau kamu baca surveinya Markus Mizner dan juga Burhanuddin Muhtadi yang yang ditulis di Contemporary Southeast Asian Journal, judulnya Myth of Pluralism. Di situ dua akademisi ini survei terutama kepada orang Jawa ya, survei pada orang Jawa. Apakah kalian orang Jawa itu akan memilih pemimpin publik yang di luar Jawa atau tidak? 50% ke atas, sekitar 55% mengatakan Jawa pilih Jawa, Islam pilih Islam. Maksudku aku ingin mengatakan bahwa betapa kuatnya keinginan kita untuk merengkuh kembali soal Sumpah Pemuda ini pada titik tertentu, ya secara substansi kita harus akui bahwa Sumpah Pemuda itu fosil yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang penting, padahal sebenarnya ya seperti perkawinan yang sangat lama, yang sudah sangat usang, mau cerai itu tidak bisa, kayak gitu kan. Walaupun nilai historinya sebenarnya bagus. Semangatnya bagus. Tetapi packagingnya itu loh. Makanan Nur ya, kamu kan bisnis kuliner kok. Makananmu enak, tapi packagingmu itu tidak inline dengan apa yang
yang terjadi pada zaman sekarang. Orang akan apa namanya, lari. Apakah menurutmu Sumpah Pemuda pada waktu itu kalau dikontekstualkan itu masih bisa atau enggak? Dikontekstualkan kapan? Sekarang? Sekarang. Oh bisa. Nah bisa. kalau apa kita lihat sekarang mimpi idealnya. Nah versi Aan seperti apa? Sumpah Pemuda itu seharusnya diperingati atau kita refleksikan seperti apa? Pertama, Sumpah Pemuda itu kan muncul karena semua yang terlibat dalam Sumpah Pemuda itu merasa punya musuh bersama. Nah, ya toh? Ya. Nah, per hari ini tahu arek-arek iku, sing arek SMP, SMA, sapa musuhmu? Bingung kabeh. Awakmu nang Wijana ya, SMK, SMP Katolik Wijana takok, sapa musuhmu? Beda dengan kamu dengan ke SMP Negeri 1. Beda dengan MTSN 1. Beda dengan MTS swasta dan sebagainya. Jadi sebenarnya jangan-jangan tidak menemukan kita ini nggak punya common enemy itu sendiri. Kita gagal menemukan common enemy itu. Kalau dulu kita masih punya Soeharto akhirnya ini. Tetapi ketika rezim ini sudah mulai lebih demokratis ya, terutama Jokowi. Jokowi ini kan presiden paling aneh gitu loh ya. Paling aneh kan. Dikritik itu nggak mempan, mau dikritik sehingga apa? Sehingga mungkin satu-satunya presiden yang ketika pada memasuki masa akhir jabatan itu tingkat kepuasan publiknya masih di atas 80%. Satu-satunya di dunia itu. Biasanya itu kan lo orang mau terakhir-terakhir itu kan surveinya pasti akan rendah. Kan? Ini nggak ada kaitannya dengan politik ya? Oh enggak, ini mau tidak mau secara kontemporer. Yang ingin aku katakan adalah sebenarnya kita ini pemuda-pemuda ini, karena semua pemuda itu identik dengan soal identitas ya dan sebagainya. Identitas, maka sebenarnya kita harus mampu merumuskan siapa musuh bersama itu sendiri. Bagiku musuh bersamanya ya politik identitas itu adalah misalkan soal toleransi, intoleransi. Itu yang baru aku bilang. Jadi sekarang mungkin musuhnya tidak lagi kalau dulu misalnya Belanda gitu kan. Nah sekarang objeknya bukan lagi satu kelompok atau orang, tapi justru itu tadi ketidaktoleransian. Ya, masalahnya kan begini Nur. Masalahnya itu kan orang itu mengatakan musuhku adalah intoleransi. Biasanya yang ngomong kayak gini itu kan korban. Kan gitu toh? Ya. Enggak selalu korban. Kebanyakan. Misalkan aku nanya ke misalkan SDK Katolik atau di Petra yang misalkan mereka itu sering mengalami persekusi atas nama identitas. Aku nanya ke guru-gurunya apa? Oh, kami ini kerap mendapatkan praktek intoleransi dan lain sebagainya. Oke, toleransi. Tapi ketika kamu nanya itu ke anak-anak orang Islam, ke SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, enggak. Bukan intoleransi, karena apa? Karena mereka tidak pernah, they never be a victim. Malah mereka juga melakukan pelakunya itu sendiri. Nah, kegagalan untuk menghantarkan semangat korban kepada orang yang tidak korban itu juga butuh effort tersendiri. Misalkan begini. Kita mau meyakinkan bahwa lapar itu tidak enak, meyakinkan itu pada orang yang nggak pernah, orang kaya itu kan susah minta ampun. Jalan itu rusak, kalau yang mobilnya enak nggak akan terasa. Kofifa kemarin itu kan ngomong. Kofifa ya, Mbak sorry. Panas ini. Kofifa itu ngomong betapa dia membanggakan bahwa Jawa Timur itu lumbung nomor 1 kalau tidak salah. Lumbung pangan nomor 1. Dia surplus 5.000 juta ton atau apa. Artinya apa? Stok beras itu melimpah ruah. Kenapa harganya mahal? Aku mangeso iku Nur. Tuku iku beras Serang sak kilo 14.000 patenku. Loh, iki apa gitu kan. Maksudku menghantarkan Viva mungkin lupa bagaimana rasanya lapar itu sendiri, lupa mungkin bahwa untuk ukuran banyak orang beras yang harganya segitu itu sebenarnya juga mencekik rakyat. Itu tadi bagaimana menghantarkan pengalaman yang sangat personal itu supaya juga bisa dirasakan itu sendiri. Nah di titik ini sebenarnya ada cara untuk menghantarkan itu, yakni apa? Menceritakan. Jadi para korban,
orang-orang kelompok minoritas ini itu didengarkan ceritanya. Aku membayangkan itu ada pertemuan gitu kan antara anak-anak sharing, ngobrol bareng. Iya, misalkan di SMP negeri itu kan yang Kristen ngomong, aku dulu tuh nggak enak kayak gini loh, gitu. Sehingga yang mayoritas itu jadi tahu, jadi kamu itu nggak nyaman toh kalau aku misalkan mengatakan bahwa Tuhanmu seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ruang-ruang perjumpaan itu yang gagal dikelola, gagal diciptakan oleh sistem pendidikan nasional ini, sehingga apa? Sehingga Sumpah Pemuda akhirnya menjadi hampa. Kawin loh, tapi tidak ada feel-nya gitu loh. Jadi memang cukup complicated ya. Jadi ada dunia pendidikan atau lingkup yang kecil aja ya. Kita tanya aja ke anak-anak kita ya, atau ke tetangga ya. Apakah mereka nyerawung ya dalam sekolah itu kan. Kalau tempat anakku misalnya di SD negeri itu kan ada beda kan. Kalau yang Islam gitu kan sudah pasti, sekolah Islam gitu kan udah pasti mereka sama Islam. Tapi untuk SD yang umum kan mereka biasanya ada tuh yang Kristen atau yang Katolik. Itu mesti tak tanya kan, gimana kamu di sana. Nah, dia kan awalnya kayak seperti anakku tuh, awalnya kan, Bu, itu temanku ada, jadi temannya itu ada yang nggak mau bermain sama dia karena dia beda agama. Akhirnya dia cross check, apakah kita seharusnya itu berteman atau enggak. Kalau anakku posisinya masih di tengah waktu itu, dia masih tanya. Nah itu ketika dari lingkup keluarga tidak memberikan jawaban yang toleran, tentu kan itu membuat itu akan tertancap sampai nanti dia tumbuh dewasa. Iya kan. Terus atau gurunya, ketika ketemu guru yang terlalu kanan, ketika ditanyain, Pak, ini orang Kristen seperti apa, ketika jawabannya itu tidak mencerminkan toleransi, maka itu akan tertanam sampai dia dewasa kan. Betul. Dan itu kan tidak sedikit kan. Iya. Jadi sebenarnya aku tidak ingin menyalahkan murid-murid ya. Murid-murid ini kan ibarat kertas itu kan masih murni, masih kosong ya. Iya. Masih murni, masih kosong. Dalam arti kanvas itu masih putih. Tinggal orang tua, lingkungan, guru-guru sistem pendidikan nasional ini mengkreasinya seperti apa, mencoret-coretinya seperti apa. Dan aku merasa bahwa kualitas guru di Indonesia, terutama yang ASN dan lain sebagainya, itu meskipun ada perkembangan yang lumayan, tetapi untuk terkait soal pembumian, soal toleransi, kebinekaan, moderasi beragama, itu juga perlu terus didorong supaya mereka menjadi lebih aware. Tapi ya lagi-lagi kan ya susah kalau memang tidak ada musuh bersamanya. Kamu merasa musuhmu ini, tapi sebenarnya aku tidak merasa musuhku itu, karena aku nggak pernah hidup di dalam lingkungan sepertimu sehingga aku gagal melihat ini sebagai sebuah musuh. Akhirnya kan ya musuhnya rumit, nggak ketemu. Iya, sehingga aku sebagai mayoritas menganggap justru ketika kelompok minoritas itu bangkit, maka itu adalah musuh. Akan kacau kalau seperti ini. Ketika ada orang selain Islam menduduki jabatan sebagai ketua organisasi formal level kabupaten, itu dianggap sebagai ancaman, padahal sebenarnya kan itu enggak. Kamu lihat, cek aja di Pemkab itu. Berapa jumlah orang yang levelnya kepala OPD ya, kepala dinas, yang misalkan agamanya selain Islam. Mungkin ya ada cuma 1, 2 atau mungkin tidak ada kayak gitu. Sebab apa? Kalau itu dijabat oleh orang selain Islam, maka kelompok-kelompok Islam juga akan mengatakan, "Loh ya ini ya, itu dianggap musuh." Belum lagi kalau misalkan kalau pas bupatinya NU, maka semuanya harus tunduk semuanya harus mengaku dirinya NU supaya tidak quote-unquote selamat atau rezimnya berbeda-beda. Jadi ya itu tadi, bahwa sumbernya adalah obsesi untuk menjadi yang paling murni, menjadi yang paling suci, menjadi yang paling asli, menjadi yang paling otentik. Sehingga untuk menunjukkan keotentikan itu adalah mereka harus bersekutu dengan orang-orang yang satu identitas. Padahal sebenarnya Sumpah Pemuda itu melebur identitas-identitas bersifat sektarian itu menjadi satu identitas Indonesia itu tadi. Mau kamu agamamu apa, sukumu apa, Indonesia itu. Ya.
Nah, kalau tadi banyak sekali sih masalahnya nggak tahu mau apa ya, memulainya. Kalau itu sih dari diri sendiri dulu ya, harus diselesaikan ya menurutku ya. Untuk pemuda kan memang proses pencarian jati diri kan. Jadi memang jangan membatasi diri mungkin ya. Untuk misalnya ada teman yang ini ada perkumpulan Islam saja, walaupun Islam cobalah buka, walaupun nggak selalu harus ikut rutin, tapi paling nggak cobalah mau membuka diri ya. Sesekali ngobrol dengan teman yang Kristen, nggak akan langsung kok kamu berteman langsung ketularan jadi Kristen, nggak akan seperti itu. Iya sih. Nah itu kan kadang-kadang ketakutan orang tua kan, ketika punya temannya Islam nih, atau kebetulan orang tuanya ini Pak Haji Bu Haji. Nah ketika anaknya punya teman Kristen atau sering bestinya Kristen misalnya, itu kan mesti ada kekhawatiran. Kamu kok sering sama temanmu yang Kristen sih, kok nggak yang teman-teman Islam? Faktanya seperti itu kan? Iya, ada kekhawatiran itu seperti itu juga kan. Padahal sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau misalkan orang tuanya, guru-gurunya itu juga tidak merasa terancam dengan identitas lain di luar dirinya itu. Aku membayangkan itu, aku jadi guru ya, misalkan guru PPKN gitu ya. Aku akan bikin ini ya, PPKN ya, kepiraan gitu kan. Ya, aku akan ngomong bahwa setiap murid di dalam satu semester ini harus memiliki minimal 10 teman yang beda identitas. Jadi misalkan kayak aku, pertama setiap orang akan coba identitasmu apa? Misalkan aku Islam, Jawa, NU, laki-laki, ya kan? Islam, Jawa, NU, laki-laki, kayak gitu. Maka satu semester nanti aku harus mencari 10 teman minimal Islam selain Islam. Apa? Bisa Hindu, bisa Buddha, bisa apa? 10. Islam, NU, selain NU apa? Muhammadiyah, Syiah, LDII, apa cari itu? Sampai NU. Jawa, aku selain Jawa ya, aku akan nyari teman. Kamu Bali ya? Temenan sama aku yuk. Kamu Madura ya? Kamu Madura ya, temenan. Gitu. Nanti dikompetisikan apa? Jawa laki-laki ya, misalkan cari perempuan atau kemudian yang transgender dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu kan gampang ya, tapi mosok ngene iki gak kepikiran mbek wong apa jenenge guru-guru PPKN, guru-guru Pancasila. Sekali lagi. Simpel sebenarnya. Simpel buatmu, tapi buat mereka yang sudah ada di balik jubah-jubah yang itu jadi susah. Ya karena mereka juga menganggap bahwa itu tuh nggak penting. Iya, betul. Kenapa kok mereka menganggap nggak penting? Karena mereka terlalu lama hidup enak di dalam rajutan dan rawatan dari kelompok mayoritasnya itu sendiri. Gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Operator sudah ngasih tanda nih, masih semangat nih. Teman-teman yang mau gabung ikutan komen boleh ya, langsung aja di komen di Facebook kita @KR53broadcast. Pertanyaan terakhir nih. Nah, sekarang kan anak muda banyak sekali bermain media sosial ya. Dan media sosial itu kan seperti dua mata pisau yang bisa ketika bagus digunakan dia akan berdampak positif, tapi begitu pun sebaliknya. Nah, menurutku kan semangat Sumpah Pemuda ini bisa diimplikasikan dalam mereka menggunakan media sosial. Seperti yang kamu bilang, mungkin mereka tidak banyak cerita atau gambar tentang bagaimana sih kelompok minoritas ini mendapatkan menjadi korban atau apa. Nah, ketika mereka mau show up atau mau membuat mini drama tentang ketidakadilan seperti itu kan akan secara tidak langsung memberikan edukasi ya kepada sesama pemuda yang lain. Nah, kalau sejauh ini kamu melihat media sosial anak muda generasi milenial ini seperti apa? Apakah itu sudah terjadi atau masih sangat minim? Ada risetnya itu, tapi sayangnya aku belum baca. Tapi tingkat literasi ya, tingkat literasi media digital dan lain sebagainya itu juga tidak terlalu menggembirakan. Misalkan banyak generasi milenial kita yang masih menggunakan media sosial itu untuk sesuatu hal yang justru mempermalukan diri sendiri, mereka nggak sopan dan lain sebagainya. Menurut catatannya Microsoft gitu kan,
netizen yang paling tidak sopan seluruh dunia itu ya Indonesia gitu kan. Nah, misalkan nggak suka dengan siapa gitu kan. Misalkan pada waktu itu bulu tangkis atau apa diserang sampai hancur nggak karu-karuan kan. Kayak gitu kan. Dan itu kan sangat tidak sangat tidak sopan, tapi justru itu menjadi kebanggaan sendiri bagi mereka, kan aneh gitu kan. Itu yang menurutku dampak negatifnya ya. Tapi selain itu aku juga bersyukur bahwa orang tidak lagi harus bertemu secara fisik untuk memilih teman yang berbeda dengan cara keluar kamar gitu. Tidak perlu. Dulu kan kalau kita mau nongkrong dengan orang yang berbeda, misalkan nongkrong dengan orang Madura, kita harus ke pinggir Suramadu, pinggir Perak dan lain sebagainya, ke teman-teman itu. Tapi sekarang kan dengan adanya media sosial gitu kan, kita bisa pilih teman sebanyak mungkin. Ya, itu bisa baik, bisa juga buruk, tapi aku yakin bahwa kelompok milenial menurutku memiliki satu modalitas, yaitu kritisisme, kepoan, maksudnya pengen tahu, curiosity-nya tinggi, dan itu bagus ketimbang misalkan pilihannya adalah wah karena medsosnya digunakan untuk yang nggak benar maka kita tutup saja medsosnya. Oh, tidak bisa. Medsos harus tetap ada. Perkara kemudian itu digunakan untuk yang lain, yang positif atau negatif, harus pintar-pintar memfilter ya. Betul. Tapi bahwa keberadaan medsos untuk penguatan sensitivitas anak-anak muda dan juga orang-orang tua itu menjadi hal yang sangat penting. Itu sih Nur, menurut Nur. Oke, makasih Thank you ya. Ya, ini kita memang sekedar ngobrol ya, sedang mengungkap apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi memang solusinya itu sangat kontekstual ya. Apa yang terjadi di sekitar kalian harus lebih peka, harus lebih sensitif supaya kita tidak melakukan hal-hal yang diskriminatif, hal-hal yang bias, hal-hal yang bisa menyakiti dan merugikan orang lain. Mungkin harus lebih sensitif ya. Jangan hanya baper ketika nonton Korea. Anak muda sudah jangan seperti itulah. Harus lebih kritik ya, harus lebih kritis ya. Oke, terima kasih buat Sobat KR53 yang sudah mantau. Nah, insya Allah kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita tutup tanggal 8 ya. Ada Mas Dimas yang akan ngobrol tentang apaan? Ya mungkin sekitar perkawinan beda agama dan kiri kanan. Menarik sekali nih ya, dan pastinya kontroversial. Oke, makasih An untuk waktunya. Thank you Nur. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya.